Ya, habis sidang Rasman ya. Ya, kemarin alhamdulillah ya, sidangnya berjalan aman, lancar, tertib, bermoral dan beretika. Walaupun saya satu-satunya advokat yang mendampingi Bang Rasman yang diminta untuk tidak berada di ruang sidang sampai saya bisa memberikan berita acara sumpah saya yang asli. Ya, artinya ketika mau mulai sidang, ya hampir juga ada ketegangan, tetapi saya menunjukkan bahwa saya seorang advokat yang harus punya argumen hukum yang beretika dan bermoral. Ketika majelis hakim meminta saya untuk meninggalkan ruangan, kecuali saya bisa menunjukkan berita acara sumpah asli, ya saya ikuti. Ya, inilah yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat. Artinya keberadaan kami di sana adalah mencari kebenaran material, tetapi dengan argumen-argumen hukum yang cukup beretika dan juga bermoral. Tidak seperti advokat yang naik meja, itu advokat orang hutan gitu. Oke Bang, mungkin boleh jelasin nggak sih Bang proses kemarin Abang dikeluarin, mungkin dari, bukan dikeluarin maksudnya dari persidangan itu, kenapa, boleh diceritain kronologinya Bang? Ya, jadi begitu mulai persidangan, karena kan ada beberapa jaksa yang kenal sama saya itu. Ya mungkin dia mengatakan, oh ini orang baru, kemudian dia menyampaikan ke majelis hakim, dia sampaikan majelis, karena saya ada lihat wajah baru, kami mohon untuk ditunjukkan legalitasnya. Jadi saya tunjukkanlah surat kuasa, terus KTA, sama berita acara sumpah. Nah, namun berita acara sumpah ini fotokopi. Kemudian majelis hakim meminta untuk menunjukkan yang asli. Sebenarnya begini, saya juga sempat mengajukan argumen kepada majelis hakim. Andai kata ya bahwa saya tidak membawa berita acara sumpah asli atau ketinggalan lah. Pada umumnya ketika seseorang advokat itu lupa atau tidak membawa berita acara sumpah asli, maka diberikan kesempatan dia sidang berikutnya dia wajib membawa. Jadi walaupun ya saya merasa wah ini hak saya hilang nih sebagai advokat, tidak bisa mendampingi, tapi saya tidak marah-marah ya, tidak marah-marah, tidak naik meja ya. Artinya saya cukup mengeluarkan argumen hukum saya kalau diterima oleh majelis, tapi kalau tidak diterima ya sudah, saya ambil di kantor. Jadi artinya walaupun orang mengatakan lu kok Herwanto nggak tahu sidang aturannya, bukan tidak mengerti, saya sangat mengerti, saya lebih dari 10 tahun jadi advokat. Namun ya ada kalanya kan orang lupa, tetapi pada umumnya kadang saya perlu bersidang itu kadang-kadang nggak ditanya. Kenapa? Kan jaksa ada yang kenal sama saya, hakim juga ada yang kenal sama saya, dan mereka sudah pernah melihat berita acara sumpah saya. Nah cuma memang karena situasi dan kondisinya minggu lalu ada keributan dan ada pembekuan berita acara sumpah ya, jadi ini artinya saya ini cukup dirugikan dengan situasi dan kondisinya, tapi saya maklumi, nggak masalah. Nah, jadi kalau orang mengatakan bahwa Herwanto kayak tidak tahu aja aturan, tahu sih aturan, tetapi idealnya hakim bijak ya. Oke, Pak Herwanto saya izinkan bersidang, namun minggu berikutnya wajib membawa berita acara sumpah. Ya pada umumnya seperti itu. Tapi sekali lagi saya tidak jadi masalah. Saya hanya menunjukkan ketika saya disuruh keluar tidak bisa menunjukkan berita acara sumpah, saya tunjukkan dengan segala kerendahan hati saya keluar. Ya walaupun saya sempat protes ya, tapi saya menunjukkan bahwa keberadaan saya menjadi tim pengacara Bang Rasman cukup membawa warna. Artinya saya melihat tim-tim itu saya ajak diskusi cukup beretika semua kok, cukup bermoral ya. Jadi kalau ada kegaduhan kemarin tuh hanya karena ada orang, ada seorang advokat yang memang tidak beretika dan tidak bermoral aja. Yang lain itu saya lihat bagus, kemarin berjalan rapi, berjalan aman, berjalan tertib, beretika dan bermartabat dan bermanfaat. Tapi protes Abang tuh gimana sih pas di ruang sidang itu ke hakim gitu? Gimana? Protesnya gimana dalam bentuk Yang protes itu sebenarnya jaksa. Karena jaksa menyatakan keberatan kalau tidak menunjukkan berita acara sumpah. Ya, keberatan itu diterima oleh majelis hakim. Nah, tapi saya sudah menyampaikan bahwa saya ini kan hanya ketinggalan, tapi saya tetap sebagai seorang advokat.
idealnya ya saya puluhan tahun bersidang itu tidak jadi permasalahan. Namun kalau seandainya diragukan tentang keabsahan saya, legalitas saya, pada umumnya saya diberikan kesempatan sidang berikutnya wajib dibawa. Tapi karena situasi dan kondisinya memang sedang ya tidak baik-baik saja, ya menurut saya juga harus menunjukkan ya, saya ingin menunjukkan bahwa saya seorang advokat yang berada di ruang sidang ingin mencari kebenaran material dengan etika dan martabat yang baik. Tadi kembali bisa masuk berarti langsung nunjukin yang aslinya apa langsung bisa bersidang berarti? Ya, begitu saya keluar, teman-teman media tanya saya kenapa keluar, kenapa di luar, ya saya sampaikan permasalahan berita acara sumpah. Tapi saya segera menghubungi orang kantor saya dan segera dikirimkan. Akhirnya tidak berapa lama kemudian berita acara sumpah saya yang asli sudah dibawa ke pengadilan dan saya langsung masuk. Nah itulah artinya hal-hal yang bisa menimbulkan kegaduhan, perdebatan yang sangat sengit dan lain sebagainya bisa kita hindari kok. Bisa kita hindari, yang penting kita paham tujuan kita berada di pengadilan itu adalah mencari kebenaran material. Kita kan sama-sama nggak tahu nih antara Bang Hotman Paris dengan Bang Rasman ini siapa sih yang benar di antara kedua orang ini. Nah itulah tugasnya jaksa, majelis hakim dan penasihat hukum mencari kebenaran material di pengadilan dengan cara menggali perkara, namun dengan catatan harus punya etika dan bermoral. Kecewaannya di mana Bang kemarin? Ya kecewaannya gini, sebenarnya idealnya saya harusnya tidak perlu disuruh meninggalkan ruangan. Cukup saya dibebankan sidang berikutnya wajib dibawa. Nah, dengan catatan kalau seandainya saya tidak membawa berita acara sumpah yang asli, maka saya tidak boleh mengikuti jalannya persidangan. Nah, idealnya seperti itu. Akhirnya kan hak saya jadi hilang. Tapi saya tidak mempermasalahkan ya. Kenapa? Saya juga ingin memperlihatkan, ingin menyampaikan kepada teman-teman. Saya ini sering ditanya loh sama orang, Bang, kok mau Bang Herwanto jadi pengacara Bang Rasman? Nanti abang dihujat loh, nanti abang akan netizen tuh akan unfollow abang dan sebagainya. Saya katakan begini, secara hukum status Bang Rasman itu adalah pencari keadilan. Ya, sama seperti orang-orang lain, terdakwa lain, tersangka lain sama. Status hukumnya adalah mencari keadilan. Nah, saya sebagai seorang advokat yang diminta oleh Bang Rasman. Nah, saya ini penegak hukum statusnya ya. Bang Rasman pencari keadilan. Nah, saya wajib melakukan pendampingan dan pembelaan ketika diminta sama seseorang yang statusnya pencari keadilan. Artinya mencari kebenaran material tadi. Namun ya, saya dengan mengiyakan mau menjadi pengacara Bang Rasman karena situasi dan kondisinya juga memang mengharuskan saya memang harus ada di tim itu. Agar apa? Agar juga saya bisa memberikan warna, membawa hawa yang sejuk ya, menyampaikan kepada teman-teman langkah-langkah kita dalam mencari kebenaran material itu seperti apa sih idealnya. Ya alhamdulillah ya, ternyata kemarin saya lihat tim dari Bang Rasman ya cukup enjoy, cukup baik, cukup beretika. Saya ternyata sudah banyak yang kenal kan, akhirnya kita komunikasi, kita diskusi, ya alhamdulillah ternyata kita sama-sama sepakat akan melakukan apa, sepakat menghindari perbuatan dan ucapan seperti apa. Ya alhamdulillah berjalan lancar kan. Ada lagi? Bang, tapi Bang Firdaus itu kan bukan S1 ini juga ya? Enggak, sudah hari ini dia sudah tidak bergabung lagi dalam tim pengacara Bang Rasman. Bang Rasman sudah menyampaikan bahwa Firdaus tidak lagi bergabung dalam tim penasihat Bang Rasman dalam perkara ini. Apa karena udah dibekukan Bang itunya? Ya, saya tidak tahu ya alasannya seperti apa, tapi ya mungkin itu salah satunya itu. Ya kalau saya juga saya banyak ya membaca komentar-komentar orang ya di media sosial. Kan banyak juga yang mengatakan di situ kan ada kalimat kesalahan Bang Rasman ini adalah menunjuk penasihat hukumnya. Nah, sehingga perkaranya menjadi berat. Nah, mungkin ya
Saya tidak tahu ya alasannya seperti apa. Yang jelas, nah memang ya kalau seandainya Bang Rasman tidak selektif, ya dia mencari penasihat hukumnya yang mampu ya membuat perkara ini menjadi baik, ya, adil, terus juga beretika, bermartabat. Nah ini nanti dia akan rugi juga kan perkaranya, perkara dia masalahnya. Dia sudah jadi terdakwa loh. Kalau penasihat hukumnya bukannya justru meringankan, justru menjadikan permasalahan, kan dia juga pasti memperhitungkan juga kan. Ya saya syukur alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah artinya sekarang tim ini solid, yang yang cukup beretika lah.